Baik, ya, selamat pagi. Kita mencoba mereview sebuah modul atau penguat audio, penguat mikrofon ya, atau kita sebut dengan preamp mic. Modulnya seperti ini. Saya dapatkan dari Tokopedia, itu harganya cukup murah ya, Rp11.000. Ini adalah preamp mic yang dibangun menggunakan chip yang sangat familiar ya, sangat umum digunakan rekan-rekan, yaitu LM386. Modulnya sekecil ini ya, bentuknya persegi ini, terdiri dari IC LM386 dan berikut beberapa kapasitor yang ada di dalamnya. Dari modul ini saya coba sudah menelusuri dan merekonstruksi ulang dari untuk model skematiknya ya. Jadi seperti ini skematiknya, itu saya sudah rekonstruksi, hasilnya seperti ini. Oke, saya buat pemilahan, ada 3 bagian di sana ya. Bagian pertama adalah bagian input, kemudian bagian gainnya dan outputnya. Oke ya, kita telusuri dulu bagian inputnya. Bagian inputnya itu bagian utamanya terdiri dari C2 dan C3 ya, yang dimana di sana di modulnya terpasang C2 dan C3 itu ini ya, C2 C3. Kemudian ada resistor bias untuk mikrofon, untuk penggunaan mikrofon elektret atau mikrofon kondensor ya. Ini biasnya. Oke, di sini ada C6. Ini adalah tambahan dari saya, dimana di modulnya itu tidak disertakan atau tidak diimplementasikan di sana. Jadi di sini nggak ada C6. Ini saya buat solderannya di bagian ini ya, pin dari kapasitor C3 ini, kemudian ke ground. Ini groundnya. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi C6 itu untuk low pass filter ya, karena kita bermain di ranah RF, frekuensi tinggi dengan power yang cukup besar, maka C6 ini perlu ditambahkan. Tujuannya untuk menindas atau memfilter RF signal ya. Jadi ketika kita bermain dengan ranah RF, tidak menutup kemungkinan terjadi feedback yang masuk bagian mikrofon, untuk menindas sinyal RF yang masuk sehingga menimbulkan feedback. Itu kita tambahkan C6 ya. Besarnya antara 1 hingga 10 nano. Sebenarnya kalau ditambahkan lebih dari 10 nano juga nggak apa-apa, cuma nanti hasilnya akan terbatas ya. Jadi nada kita yang masuk itu akan lebih bass, lebih cenderung terbatas jangkauannya. Jadi ini fungsinya secara skematik untuk low pass filter. Jadi dia meloloskan frekuensi yang di bawah frekuensi cut off-nya. Ya, hasil perhitungan saya kita pasang antara 1 sampai 10 nano. Jangan di bawah 1 nano juga ya. Jangan di bawah 1 nano, misalkan 100 pico atau berapa gitu. Nanti otomatis akan melebar, terlalu melebar. Jadi frekuensi RF juga akan masuk. Tidak ada gunanya nanti gitu. Jadi cukup 1 sampai 10 nano, ditambah mungkin kalau ingin nambah-nambah ya mungkin 20 nano lah gitu ya. Ya umumnya 1 sampai 10 nano saya gunakan. Oke ya, ini bagian bypassnya untuk low pass filter, penangkal dari RF signal. Kemudian di sini ada satu tambahan rangkaian lagi atau satu part lagi yang sebenarnya di sini tidak ada ya. Jadi di modulnya itu tidak ada. Jadi ini saya tambahkan untuk pemakaian atau penggunaan mikrofon dinamik ya. Jadi kalau kita menggunakan mikrofon dinamik, kita tidak bisa langsung
apa namanya, diumpankan di bagian input ini ya, karena ini ada resistor biasnya. Kalau langsung diumpankan ke dinamik ya nanti mikrofonnya akan rusak gitu. Oke, bagian berikutnya adalah pengatur gain. Pengatur gain ya, jadi kalau pengatur gain ini kalau maksimal, jadi gain maksimal ketika dia short atau terhubung begini. Jadi kalau VR nya ada trim pot di sini, jadi modul utamanya di sini trim pot SMD ya, trim pot SMD seperti ini, sama kapasitor 10 mikro ini ya. Kalau trim pot SMD ini kita buat short atau minimal, itu hasilnya menghasilkan penguatan yang maksimal. Penguatan maksimal dari LM386 ini 200 ya, 200 kali. Jadi nanti Anda atur aja sendiri di bagian ini secukupnya, jangan berlebihan juga jangan sampai kurang gitu. Selanjutnya bagian output ya, ini bagian outputnya. Pada modul itu hanya terdiri C5 saja, tidak ada yang lain ya. Ini saya tambahkan opsi apa namanya, impedance matching ya, impedance matching, opsi impedance matching ini. Jadi kalau Anda langsung umpankan ke apa namanya radio, itu akan terjadi overload kalau langsung C5 ini. Ini untuk yang ini rangkaian bypass ini C8 dan R2 ini nilainya 100 dan 10 ohm apabila kita umpankan langsung ke loud speaker gitu, atau speaker yang impedansinya 8 ohm atau 4 ohm gitu ya. Nah, kalau Anda langsung umpankan ke radio, ini dihilangkan, maka ini diganti dengan VR2 50K dan C7 100 nano. Atur VR2 sampai tidak terjadi over gitu ya. Ini mengatur juga, mengatur impedance ke apa namanya, ke radio gitu. Oke, jadi ya ini modul yang sudah kita implementasikan ke mikrofon kita ya. Ini adalah modulnya. Nah, ini ada beberapa tambahan yang saya add-on kan di sana ya. Ini adalah sebentar, ini dulu ya. Bagian inputnya saya gunakan bypass 1 nano. Anda tidak perlu menggunakan, tidak harus menggunakan SMD part ya. Jadi bisa menggunakan kapasitor biasa yang keramik gitu ya. Ini adalah bypassnya ya, RF apa namanya, RF penindas ripple RF ya. Kalau tidak ya di sini C6 nya ini implementasinya seperti ini ya. Kemudian ini trim potnya, jadi trim pot ini dan C7, jadi satu pin ke output dari penguat, kemudian pin yang ketiga untuk ke ground, dan pin yang kedua ke outputnya ke mikrofon di radio atau ke radio. Jadi demikian rupa modelnya, cukup sederhana ya. Mari kita coba, kita menggunakan mikrofon, sudah saya masukkan di sini mikrofonnya ya. Kita geser ke 35. Radio 12 dicoba. Oke 12 dicoba. Jadi kalau ngomong itu santai, tidak terlalu ngotak. Radio 12. Jadi kita coba buka dalamannya ya.
seperti apa.